Waduh, lo suka keyboard sama Lego? Nih, gua punya keyboard buat lo. Kenalin, Apple Maker Brick 87. Penasaran kayak apa? Langsung aja gua bahas. Let's go. Halo guys, jumpa lagi sama gue Johan, dan kali ini gue pengen membahas suatu keyboard. Ya, keyboard, bukan audio, tapi keyboard, tapi masih ada hubungannya sih, kayak ya mendengarkan suara lah ya. Jadi di sini gue bakal membahas suatu keyboard yang keren menurut gue, namanya adalah si Apple Maker Brick 87. Ya, dimana ini tuh adalah suatu keyboard yang menurut gue tuh cukup unik ya. Makanya pengen gue bahas di channel gue ini. So, penasaran, mendingan langsung aja gue membahas mengenai packagingnya itu seperti apa dan nanti isiannya kayak apa. Let's go. Oke guys, jadi di sini adalah tampilan depan dari packaging dari namanya si Apple Maker Brick 87, di mana di bagian sininya tulisan Apple Maker dan ada namanya gambar keyboardnya dan tulisan Brick 87 dengan warna hitam putih kayak Indonesia ya, hitam putih. Dan ada namanya tulisan Brick 87 dengan warna merah putih kayak Indonesia banget sumpah, dan tulisan TKL atau Triple Mode Mechanical Keyboard with Stackable Brick Base. Dan tentunya di sini dijelaskan ada 87 key dengan 80% TKL. Dan ya untuk bagian atasnya itu seperti ini, sama tulisannya kayak gini bro ya. Dan di bagian bawahnya ini kayak ada emoticon gitu ya bro ya, kayak emoticon Lego gitu bro. Ada kayak logo kayak diamond ataupun logo kayak pedang gitu, kayak main Minecraft lah nggak sih? Kalau main Minecraft mungkin lo tahu kayak logo-logo gini, kayak ya kayak masih bentuk kayak pixel art gitu lah ya. Oke, dan di bagian belakangnya ini kita disambut oleh mengenai sedikit mengenai detail dari si keyboardnya ini, dimana di sini jelaskan kalau dia itu compatible dengan namanya Windows dan juga Mac, dan tentunya dia sudah hot swappable atau bisa digonta-ganti untuk switchnya. Ya, ini adalah mechanical switch, tentunya bisa diganti, dan tentunya ini switchnya itu bisa untuk yang 3 pin atau 5 pin ya bro, nggak terpaku 1 pin, maksudnya yang 3 pin atau yang 5 pin doang, enggak ya bro, ini bisa 3 dan 5. Dan tentunya di sini ada namanya Fun with Stackable Block or Brick Base, jadi bisa dipasang untuk Lego. Dan tentunya di sini juga ada namanya untuk konektivitasnya itu ada Type-C, ada Bluetooth dan juga dongle wireless ya bro ya. Dan tentunya sini sudah RGB bro. Dan itu seperti itu saja untuk bagian belakangnya. Dan untuk bagian dalamannya kita bakal buka. Ulala. Ini keren nih, lihat nih. Untuk di dalamnya kita disambut seperti ini bro ya. Aduh, nih saking gedenya ya, mungkin tempat gua rada kecil ya bro. Jadi kayak gimana gitu kalau misalkan di ini nih. Jadi kita di sini tuh didapat oleh buku manualnya, dapat buku manual dari mana di sini jelaskan mengenai kayak key combinationnya dan juga hal semacamnya bro ya. Ya, di sini kita juga disambut oleh keyboardnya yang keren banget, sumpah. Ini bakal gue bahas di desain yang quality lah ya. Jadi kita dapat keyboardnya tentunya, iyalah, review keyboard masa nggak ada keyboardnya. Dan tentunya di sini ada namanya aksesorisnya ya. Oke, nah aksesorisnya pertama kita dapat namanya Type-C, USB A to C seperti ini ya, wajar lah ya pasti ya. Ada mainan Lego kecil lucu banget sumpah, lucu lah tuh kan. Nah seperti ini. Dan ada namanya spare untuk switchnya, ini nanti bakal gue jelaskan juga. Ada spare atau ya untuk namanya keycaps-nya, tapi nggak semuanya bro ya, ini kayak cuman KMD ataupun ya bisa lo ganti-ganti lah untuk opsinya lah ya. Dan di sini kita juga dapat namanya key puller dan juga switch puller ya bro ya, seperti ini. Ini bisa lo buka switch ataupun buka keycaps dan ya nggak ada apa-apa lagi, udah gitu dong bro. Untuk bagian packaging di sini sebenarnya sih terhitung yang rada standar ya bro ya, dimana untuk kata-kata keyboard zaman sekarang itu seperti ini untuk packagingnya. Jadi ada spare untuk namanya switchnya dan juga ada spare untuk namanya keycapsnya untuk bisa diganti menjadi tulisan apalah kayak CMD atau option gitu-gitu lah ya. Dan juga untuk namanya key puller dan switch puller ini juga dulu waktu pas gua main keyboard juga ini masih udah ada sih bro. Jadi untuk bagian packaging sebenarnya jujur aja terkesan standar aja, tidak terlalu wah-wah banget. Dan untuk bagian packaging bisa gue kasih skor nilai ya 7 dari 10. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai desain and quality. Tapi sebelumnya gue bakal taruh terlebih dahulu untuk bahan-bahan yang tidak bakal gue pakai di bagian desain and quality-nya ya bro ya. Oke guys, di sini gue bakal membahas mengenai desain and quality, di mana
Desainnya itu rada cukup unik ya, walau dia mengusung desain TKL, tapi bentukannya itu cukup unik, di mana bagian atasnya itu rada melengkung hadap ke atas seperti ini. Atau bisa disebut juga ya, ini F-row, di mana bagian F-row-nya ini tuh melengkung ke bagian atas ya bro ya. Tidak seperti keyboard pada umumnya yang datar, tapi dia rada sedikit melengkung. Mungkin kalau di sini kelihatannya tuh, Nah ini kelihatan banget ya tuh, melengkung ya bro ya. Jadi kayak melengkung ke atas gitu untuk bagian F-row-nya. Dan di bagian bawahnya ini kita juga ada namanya scroll ya bro ya. Ada namanya scroll wheel seperti ini. Yang dimana itu bisa mengatur volume up, volume down. Dan juga bisa mengatur namanya tingkat kecerahan dari RGB-nya. Dan di belakangnya ini kita juga bisa pasang untuk Lego atau bricknya ya bro ya. Di sini tuh buat naruh-naruh bricknya gitu loh bro. Ini nanti kayak main Lego sih sebenarnya bro. Ini kan bisa buka tuh. Nah ini bisa lo taruh, mainin seperti apa segala macam ya bro ya. Jadi yang bisa dibuka itu bagian yang ada kayak selipannya gitu. Ini sama yang ini tuh bisa dibuka. Yang lainnya itu nggak bisa ya bro ya. Jadi bisa di stack doang. Dan seperti itu saja untuk bagian namanya dia punya belakangnya seperti ini. Dan tentunya di sini juga ada namanya USB Type-C nih. Jadi USB Type-C-nya itu dipasang di sini bro ya. Dan yang paling gue suka lagi sebenarnya dari si keyboard ini tuh dia melengkung ya bro ya. Ada melengkung di mana untuk bagian sisi-sisinya itu tidak tajam. Jadinya kalau lu megang atau nggak sengaja gitu ya bro ya, misalkan kayak kena ujungnya itu nggak sakit bro. Karena ada bagian punya ini tuh melengkung ya bro ya. Seperti ini. Dan yang paling gue suka lagi adalah dia punya bobot yang sangat-sangat gila. Gua nggak bohong, berat bro. Nah, apalagi yang paling gue suka lagi adalah dia walaupun terbuat dari bahan plastik ABS, ya dia terbuat dari bahan plastik ABS, bukan namanya aluminium ataupun stainless itu, nggak, bukan ya, dia buat dari plastik namanya plastik ABS, tapi ini bener-bener solid dan juga mantep banget, sumpah. Berbobot dan berat dari keyboard ini tuh ya sekitaran 2 kiloan seingat gue. Dan ya bener-bener ya ini kayak keyboard dengan bahan plastik solid yang pernah gue coba sih, sumpah. Untuk warna dari si Brick 87 ini sebenarnya ada 4 ya bro ya. Ada yang grey green, ya ini yang gue pakai grey green ya kan, grey green ya. Ya warna abu-abu hijau. Dan ada juga namanya grey pink, ada namanya white purple, ada namanya clear black, dan tentunya ada 3 jenis macam untuk switch dari si Apple Maker ini bro. Jadi kayak banyak banget jenis switch ya, kayak misalkan warna ini pengen jadiin switchnya apa, nanti ada opsinya lah seperti itu ya bro ya. Seperti contohnya ini tuh untuk namanya switchnya itu ada namanya Apple Maker Peach Lily, Apple Maker Flamingo, dan juga Apple Maker Wisteria Linear, dan ada namanya Gateron Pole Yellow 2.0. Dan untuk keseluruhan dari desain and build quality di sini bener-bener gila banget. Gua cukup impress ya bro ya, karena dari selama gua main keyboard ya, gua udah cukup lama nggak main keyboard lagi dan baru main keyboard lagi. Tapi dia punya build ini tuh bener-bener solidnya bukan main. Ini kalau timpuk maling mungkin malingnya udah teler kali ya. Gua nggak mau, berat banget, gila banget. Dan ini tuh slipnya juga mantep banget tuh ya, gila banget ini, gua nggak bohong. Dan dia juga punya namanya bahannya bener-bener gila banget sumpah. Sebenarnya sih di bagian sini nanti ada namanya dongle switch, tau gak sih? Ini ada namanya dongle untuk wirelessnya, tapi sayangnya teman gue lupa kirimin gitu ya bro ya. Dan ya untuk bagian dia punya ujung ya seperti ini, lu bisa naikin gitu. Nah ini seperti ini, lu bisa atur jadi bisa yang seperti ini atau yang rada lebih tinggi seperti ini bro ya. Jadi ya sesuaikan dengan kenyamanan lo. Jadinya kalau misalnya mau kayak gini bisa, atau misalkan lo yang rada pendek, yang rada kecilan atau pendek dikit ya juga bisa ya bro ya. Jadi biar nggak bikin tangan lo pegel. Nice sekali menurut gua untuk desainnya ini dari si TKL Apple Maker Brick 87 ini. Dan untuk bagian namanya desain and build quality bisa gua kasih skor nilai jujur aja 9 dari 10. Karena dia walaupun dari plastik tapi bahannya ini bener-bener gila sekali bro. Ya ini bener-bener gila banget menurut gua. Dan itu yang menjadi pertimbangan gua kenapa gua bisa ngasih skor seperti ini. Tapi ingat, ini adalah menurut perkiraan atau menurut gue sendiri ya bro ya. Dan selanjutnya gue bakal membahas mengenai kenyamanan atau feel dari si keyboard Apple Maker Brick 87 ini. Let's go. Oke, untuk kenyamanan di sini gue mengetik ya bro ya. Gue kayak kalau ngetik segala macem ya ala kadarnya. Untuk feelnya sebenarnya sih gue aman-aman aja sih bro. Tapi
Yang sedikit rada kurang nyaman mungkin adalah di bagian F-row-nya ini. Tapi jujur aja mungkin jarang banget orang yang kalau misalkan lagi bermain atau apa segala macam itu jarang namanya pencet F-row seperti ini bro ya. Mungkin ya ada pro player atau segala macam yang mungkin ya ada yang mencet ini segala macam ya. Mungkin gue nggak tahu lah ya. Tapi kalau gue sendiri gue jujur gue jarang banget pencet namanya F-row seperti ini, kecuali print screen mungkin nama escape ya bro ya bagian sininya. Dan ya seperti itu sih, jarang banget untuk gue pegang untuk bagian F-row-nya. Tapi kalau misalkan kalian sering banget pencet F-row, ini tuh bakal rada kurang kebiasa aja karena dia rada ke atas gitu. Jadi pas tekan itu dia rada tangan nos ada ke atas gitulah. Mungkin ini rada mungkin kebiasaan aja sih bro. Dan yang paling gue kurang suka lagi sedikit aja adalah mengenai namanya penempatan scroll wheel-nya sebenarnya. Jadi untuk penempatan scroll wheel-nya itu gue rada kurang suka. Jadi kurang nyaman sih sebenarnya. Kenapa? Karena menurut gue sendiri untuk bagian scroll wheel-nya ini tuh dia rada ke bawah banget ke bagian rada spacebar seperti ini. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kalian ngetik tak nggak sengaja track ya kan atau set gitu keselip gitulah amit-amit ya kan. Ini tuh kayak membuat kayak sisi bagian scrollnya itu malah menghalangi kinerja kita atau kenyamanan kita saat bermain. Mungkin alangkah baiknya kalau misalkan dia ada di penempatannya itu di samping, itu bakal lebih baik lagi kalau menurut gue ya bro ya. Ya jadi seperti itu untuk namanya si Apple Maker Brick 87 ini untuk kenyamanannya seperti ini bro. Nah ini tuh lebih satu. Ini pas saat gue nyalain seperti ini dan ya tuh. Nah ini lu bisa lihat tuh kalau nyala ya. Ini mungkin nanti gue bakal matiin kali ya biar keren aja gitu. Oke. Untuk namanya kenyamanan atau feel, kalau gue sendiri jujur sendiri ya kan gue rada sedikit kurang nyaman di bagian yang seperti gue jelaskan. Dan untuk bagian ini tuh gue bisa kasih skor nilai, sorry banget ya, 6 dari 10. Ini sebenarnya sih lebih ke personal ya bro ya. Dan selanjutnya bakal gue bahas adalah mengenai keycaps and switch dari namanya Apple Maker Brick 87 ini. Let's go. Oke guys, untuk keycaps di sini tuh dia menggunakan bahan PBT dan ya ini tuh solid color ya bro ya. Dia tidak nembus untuk RGB-nya, jadi solid color seperti ini. Dan ini tuh bahan PBT dan untuk switch-nya sini switch-nya khusus ya bro ya. Untuk yang unit yang gua review ini tuh dia menggunakan namanya switch Apple Maker Wisteria linear, di mana switch ini tuh menggunakan namanya 5 pin. Ya ini 5 pin. Ini bisa kelihatan nggak sih? Nah, seperti ini. Di sini menggunakan namanya 5 pin seperti ini. Nah, dengan tipe linear tentunya dan untuk springnya ini ya sekitar 20,4 mm dan sudah factory loop sih tentunya sih bro ya. Untuk detail switchnya bisa gue kasih info di sini bro ya, di samping bakal gue kasih info untuk detail switchnya. Dan untuk feel tekanan switchnya menurut gue sendiri ini tipikal yang ringan karena hanya 45 GF ya bro ya. Jadi ya ini tekanannya hanya butuh 45 GF, jadi tidak terlalu butuh yang berat-berat banget atau butuh tenaga untuk menekan namanya switch ini. Ya tuh menurut gua ringan sih sumpah. Karena ada yang switchnya itu GF-nya itu hingga 60 yang membuat feel-nya itu rada cukup berat ya bro ya. Dan lanjut untuk keycaps dan keyboard, gua merasa feel dari keycaps-nya ini rada nge-counter juga seperti ini lebih satu. Dia kadang-kadang kok keycaps ada macam-macam ya, ada yang grounded, ada yang tajam. Kalau yang keycaps ini tuh dia rada mangkung gini, jadi yang membuat sisi-sisinya itu rada nyaman sih. Dan ya itu aja kalau menurut gua mengenai si keycaps dan juga switchnya dari si Apple Maker ini bro ya. Ya ini sih sebenarnya nggak bisa gua kasih penilaian karena ini adalah mungkin informasi aja untuk namanya si Apple Maker Brick 87 ini. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai namanya suara dari keyboardnya sendiri. Let's go. Nah, untuk bagian suara di sini gue cuma mau infoin doang, nggak cuma audio doang ya boy. Keyboard itu tuh yang paling enaknya itu sebenarnya adalah di bagian dia punya suara dari si mechanical ataupun dari si keyboardnya sendiri sebenarnya bro. Dan ini adalah gue bakal kasih dengerin untuk namanya suara dari si keyboardnya. Tapi sorry banget kalau misalkan ada suara-suara kayak motor lewat segala macam. Dan ini suaranya tidak gue edit sama sekali. Dan ini adalah pure suara dari si Apple Maker ya bro ya. Dan langsung aja gue kasih denger ke kalian.
Dan tadi lo bisa lihat untuk suara dari keyboardnya sendiri, menurut gua ini ala linear banget. Suaranya menurut gue pribadi ini lebih ke arah marbly smooth ya bro ya, karena suara yang diberikan tidak terlalu berat. Menurut gue pribadi untuk suaranya ini sebenarnya sih balik ke selera bro, masing-masing ya bro ya. Gua nggak bisa kasih penilaian atau ngasih skor untuk namanya suara ini, karena bagi gua untuk feel suara bagus tidaknya setiap orang di dunia keyboard itu berbeda-beda. Jadinya tidak bisa dijadikan satu ataupun satu selera, itu nggak bisa ya bro ya, karena setiap orang tuh berbeda-beda untuk namanya seleranya dari keyboard ya bro ya. Dan seperti itu untuk namanya suara dari si Apple Maker Brick 87 nya ini. Dan lanjut gua bakal membahas mengenai harga dari si Apple Maker Brick 87 ini. Let's go. Harga dari namanya Brick 87 ini itu dihargai dengan harga 2.669.000, dan ya ini tuh bisa lo cari di e-commerce lo ya kan ya. Dan dengan harga segitu apakah worth? Sebenarnya semuanya balik ke diri lo sendiri ya bro ya, karena yang paling gue suka sebenarnya dari keyboard ini tuh lo bisa pasang namanya si ini nih tuh. Lo bisa pasang namanya Lego seperti ini, yang dimana tuh ngebuat ini tuh jadi kayak ada hiasan gitu untuk di bagian keyboard lo, jadinya nggak boring gitu ya bro ya. Jadinya lo bisa lihat di sini tuh ada ininya kan, lucu banget ya tuh. Jadi kayak ada namanya aksesoris Lego yang bisa lo jadikan taruh sini. Dan lo kalau misalkan ahli Lego, lo bisa macam-macamin sih sebenarnya. Entah lo jadi bikin apa, jadi bikin kayak rumah apa segala macam di bagian di sampingnya ini sih, gue nggak tahu ya, kalau lo ahli Lego mungkin bisa kali. Ya, seperti itu. Dan gua terima kasih banget untuk namanya Keep Touch ID yang udah kasih gua ijipan barang ini. Dan itu aja, sekian dari gua. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan gua mohon banget untuk namanya share video ini ke semua sosial media kalian. Dan itu aja, and see you next time. Bye bye.